Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung di Zoom kali ini. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang kompeten dan harmonis. Mungkin ada teman-teman yang ingin terlebih dahulu menyampaikan. Silakan. Jadi penerapan nilai-nilai berakhlak kita pada hari ini kan itu kompeten dan harmonis. Terkait dua hal itu, saya ingin mengangkat mengenai coaching klinik. Nah, coaching klinik ini merupakan wadah pembinaan atau pendampingan dan penguatan kapasitas pegawai di lingkungan ATR BPN. Biasanya coaching klinik ini diadakan setiap hari Selasa pukul 1 dengan tema yang setiap minggunya itu berbeda-beda. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang interaktif antara narasumber, coach, lalu peserta. Jadi, tantangan di tempat kerja itu dapat dibahas secara terbuka di coaching klinik itu, lalu diselesaikan juga melalui solusi yang tepat. Seperti itu. Baik, untuk nilainya bisa kita bahas nilai dari nilai kompeten dan harmonisnya di mana. Baik, mohon izin untuk menjelaskan makna harmonis, yaitu saya ambil dari salah satu kasus di mana saya waktu itu terjun ke lapangan untuk menilai zona nilai tanah bersama staf-staf lainnya, dan di situ kemudian kita melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait berapa harga nilai tanah, dan kemudian eh, menanyakan responden. Yang kita lakukan adalah mendata bagaimana cara kita apa hmm, menilai harga jual tanah di sini bersama dengan instansi lain, dengan Pemda maupun pemangku kedudukan lainnya yang mendorong ke aneka tim tersebut. Terima kasih. Oke, mungkin menyambung dari pemaparan dari Mbak Nurul dan Mas Jalu tadi. Jadi, sekedar berbagi pengalaman juga. Jadi, saya kan ditempatkan di kantor Pertahanan Kota Jambi, itu di seksi PPS. Jadi, untuk seksi PPS itu dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini, sudah menerima 3 pengaduan sengketa terkait overlapping. Dan juga 47 perkara selama 6 bulan terakhir ini. Jadi kan kegiatannya cukup padat ya. Untuk menyelesaikan semua tentunya kan staf yang hanya beranggotakan 9 orang, itu tentunya kami membagi tugas dengan bijak. Kerjasama antara staf itu sudah menunjukkan nilai harmonis. Belum lagi di penanganan sengketa itu juga sejalan dengan 3 nilai dari ATR BPN, yakni melayani profesional terpercaya. Nah, mungkin sekian, bisa dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Terima kasih. Kompetensi memang harus kita kembangkan. Bahkan dari Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap ASN wajib mengembangkan diri minimal 20 jam pelajaran per tahun. Contohnya seperti tadi PPSDM mengadakan coaching klinik secara rutin setiap Selasa dengan tema yang berbeda. Untuk apa? Untuk membangun kompetensi pegawai. Terima kasih atas respon dari teman-teman. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari diskusi kita kali ini, untuk coaching klinik itu sudah merupakan wadah pembinaan pegawai untuk peningkatan kompetensi ya untuk pegawai KPR dan BPN, dan kemudian di harapannya adalah kompetensi para pegawai bisa mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada, perkembangan permasalahan yang ada juga. Terus kemudian yang Mas Jalu tadi juga sangat bagus sekali tentang harmonis dan Mbak Vivika, saya jadikan satu aja. Tadi bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi baik dengan instansi atau dengan rekan-rekan sejawat ya teman sejawat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga tidak ada ego sektoral atau ego masing-masing itu dalam menyelesaikan permasalahan, tapi masalah bagaimana dibagi secara baik, secara bijak, secara rata untuk mendapatkan penyelesaian yang yang baik juga gitu kan. Sehingga pada kesimpulan kali ini untuk sesi kompetensi dan harmonis saya rasa sudah cukup untuk pembahasannya. Mungkin kita akan bahas di sesi-sesi yang lain agar lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.